Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan siaran percobaan. Hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai reaksi alergi pada pemberian obat anti tuberkulosis. Yang pertama harus kita ingat adalah semua obat anti tuberkulosis itu memiliki potensi untuk menyebabkan alergi. Jadi relatif sama, semua obat bisa menyebabkan reaksi alergi. Hal ini berbeda tentunya dengan drug-induced liver injury karena OAT, di mana ada sebagian obat yang lebih memiliki potensi untuk menyebabkan DILI. Kalau pada reaksi alergi, semua obat anti-TB itu memiliki potensi yang sama untuk menyebabkan alergi. Sebagian besar merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4 dan sebagian kecil tipe 1. Hal ini berarti sebagian kecil pasien yang mengalami reaksi alergi akan terjadi dalam waktu yang cepat, saat mungkin dalam hitungan menit sampai hitungan jam, namun sebagian besar akan mengalami reaksi yang tertunda, yaitu 24-48 jam. Apabila gejala yang timbul hanya berupa gatal, kemudian gejalanya lokal, artinya terbatas di satu regio tubuh, tanpa gejala sistemik yang timbul, tanpa keterlibatan mukosa seperti mukosa saluran cerna atau mukosa saluran napas, maka pasien dapat diberikan antihistamin sambil dilanjutkan terapi dan dilakukan monitoring. Pertimbangkan untuk mengganti merek karena bisa berasal dari komponen obat reaksi alerginya. Kemudian kita juga mengenal ada yang dinamakan dengan DRESS atau drug rash, eosinophilia, systemic symptom, dan keterlibatan obat. Perlu hati-hati bila terjadi hal seperti ini karena risiko mortalitas meningkat. Apabila keterlibatan yang terjadi sifatnya hampir seluruh tubuh, dengan ada keterlibatan mukosa, apalagi bila ditambah oleh demam, maka pertimbangkan telah terjadi sindrom Stevens-Johnson atau toxic epidermal necrolysis. Untuk pasien yang mengalami reaksi berupa peteki dan trombositopeni, maka perlu dipertimbangkan terjadinya idiopatik trombositopeni purpura karena pengaruh rifampicin. Karena HIV dan TB merupakan suatu komorbid dan sering ditemukan pada pasien yang sama, perlu juga diingat bahwa pada pasien HIV reaksi alergi lebih sering terjadi. Dan pada pasien yang mengalami severe systemic reaction, maka steroid sebaiknya. Re-challenge. Tindakan re-challenge ini adalah untuk mengetahui apakah atau obat manakah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya reaksi alergi. Bisa dilakukan berupa skin atau patch testing, kemudian atau melakukan oral re-challenge seperti yang sering kita lakukan. Yang perlu diingat adalah oral re-challenge ini hanya untuk reaksi mild atau moderate dan tanpa gejala sistemik sebelumnya. Artinya bila pasien sebelumnya mengalami gejala yang berat, maka re-challenge terhadap obat yang diduga tersebut sebaiknya tidak dilakukan. Tidak ada guideline yang resmi bagaimana cara melakukan re-challenge. Dapat menggunakan dosis 1/10, 1/6, atau 1/3 dengan tujuan dengan diberikan dosis yang rendah ini, maka reaksi alergi yang terjadi akan lebih rendah. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa reaksi alergi yang hebat juga dapat terjadi pada dosis yang rendah. Nah, ini adalah contoh bagaimana melakukan re-challenge. Kemudian, dari 4 obat tersebut, bila 3 obat aman, maka obat keempat hanya dicoba bila sebelumnya gejala alergi ringan. Hal ini adalah karena obat keempat ini kemungkinan merupakan obat yang menyebabkan reaksi alergi yang terjadi. Ini adalah sebagian contoh dari melakukan re-challenge. Kemudian apa yang dimaksud dengan desensitasi? Desensitasi adalah suatu upaya untuk membuat tubuh mengurangi reaksi
inflamasi terhadap obat yang diberikan. Hal ini patut dipertimbangkan apabila pertama obat tidak dapat diganti, misalnya pada kasus tuberkulosis berat, atau bila melibatkan rifampicin dan isoniazid. Desensitasi hanya dilakukan bila gejala reaksi sebelumnya adalah reaksi ringan dan dilakukan di tempat yang dapat menangani reaksi parah atau reaksi alergi yang berat, sehingga lebih ideal bila dilakukan di rumah sakit. Di sini adalah regimen desensitasi yang bisa diberikan. Kalau kita lihat di sini dosisnya makin lama makin naik. Bisa juga seperti ini dengan memberikan dosis yang lebih kecil. Terutama hal ini dilakukan pada pasien dengan gejala reaksi yang berat apabila memang harus dilakukan desensitasi.